Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan boleh membawa kita masuk ke dalam musim ataupun masa Natalan ini, ya, di mana sepanjang tahun ini Tuhan sudah pimpin kita melewati hari-hari kita, dan kita masih diberi kesempatan bertemu di dalam acara ini. Tuhan sungguh luar biasa baik untuk kita semua, puji Tuhan. Nah, hari ini saya juga kembali untuk membagikan firman Tuhan, masih berkisar sekitar Natal di sini, karena kita sedang memasuki musim-musim Natal. Puji Tuhan, hari ini saya membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya, puji Tuhan. Yang kemudian dilanjutkan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Ya, jadi ayat yang ke-10, kemarin dulu kita bahas ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara hidup dengan gembira, hidup dengan sukacita. Sekalipun di tengah-tengah kita ada situasi yang sangat menakutkan, karena malaikat Tuhan berkata jangan takut, ya. Berarti ada ketakutan yang terjadi di sekitar kita. Hari-hari ini juga seperti itu, tetapi malaikat Tuhan berkata jangan takut. Dia bilang dia membawakan kabar sukacita. Kabar sukacita itu apa? Untuk seluruh bangsa, bukan untuk satu bangsa, seluruh bangsa, untuk semua orang. Ya, itu ada juru selamat yang sudah hidup, sudah lahir untuk kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita harus mengingat kembali apa kata malaikat itu. Jangan takut, mari bersukacita, karena ada juru selamat telah lahir untuk kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita diminta untuk menjalani satu kehidupan yang tidak takut, kehidupan yang bersukacita, ya, karena ada juru selamat itu. Maka kita bersukacita. Puji Tuhan. Alasan kita bersukacita karena juru selamat itu ada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Juru selamat ini akan menolong kita, akan membantu kita sekalipun ada situasi yang menakutkan, sekalipun ada situasi yang kurang menyenangkan, atau ada situasi yang kurang baik. Ada juru selamat yang menolong kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini mari kita tetapkan hati kita untuk menjadi orang yang bersukacita hidupnya. Bukan karena ditentukan oleh situasi-situasi yang ada, tetapi kita menetapkan di dalam hati kita, kita bersukacita. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 15 dikatakan, orang yang hatinya bersusah, itu hidupnya itu tidak baik, ya. Tapi orang yang gembira, hatinya itu selalu berpesta. Jadi kita ingin menjalani hari-hari kita dengan hari-hari yang penuh sukacita. Kita ingin menjalankan hari-hari kita ini penuh dengan kegembiraan, tidak dengan penuh kesusahan, ya. Karena hidup ini memang banyak kesulitan, tapi kita tidak mau menjalani hidup seperti itu. Jadi kalau hati kita bisa gembira, kita tetap hati kita gembira. Kita gembira karena apa? Karena kita ada juru selamat yang bersama kita, maka hari-hari kita akan penuh dengan sukacita. Khususnya di Natal ini kita diingatkan juru selamat telah lahir. Jangan bersedih, jangan hidup bersedih, putuskan hidup dengan sukacita. Mungkin kita berkata, "Aduh, aku begitu banyak masalah, bagaimana aku bisa bersukacita?" Nah, saudara, kita harus menetapkan sendiri. Banyak orang berpikir kalau aku ada ini, aku akan bersukacita, aku ada itu, aku akan bersukacita, aku punya uang, aku bersukacita, aku punya kedudukan, aku bersukacita, aku punya project itu, aku bersukacita, aku punya ini, aku bersukacita. Tapi saudara-saudara, sukacita itu harus kita tetapkan sendiri. Kita bersukacita sekalipun situasi bagaimanapun tidak baik, kita bisa tetap bersukacita. Dan alasan kita bersukacita karena juru selamat telah lahir. Artinya ada juru selamat, ada Tuhan yang berserta kita, yang menolong kita. Kita tetap bisa bersukacita sekalipun ada hari-hari yang kurang baik yang kita alami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baru-baru ini ada sejemaat saya, ya, sedang memasak di rumahnya, dan lupa dia, itu sampai api terbakar, ya, keluar. Dan bersyukur kepada Tuhan, dia bisa memadamkan api itu, dan kemudian ya dia sempat
terluka juga karena ada minyak di dalam kuali yang dia masak itu, terlempar ke badannya dia, dan kemudian dia selesai dengan peristiwa itu, dia datang ke gereja minta didoakan karena badannya juga sempat kena minyak yang membuat melepuh ya, dia punya kaki kena ya. Dan puji Tuhan, dia tetap sukacita anak ini datang minta didoakan dan saya melihat dia tetap tidak hilang, dan benar-benar bersyukur kepada Tuhan bahwa apinya tidak sampai membakar sampai rumahnya habis begitu ya. Sekalipun banyak asap sudah di rumah itu, dia bisa tolong padamkan sendiri api itu yang di kuali itu. Puji Tuhan lah, dia bersukacita datang ke sini sekalipun tangannya, kakinya juga ada kena minyak yang terlempar ke dia waktu dia matikin api itu, dan dia minta didoakan dan kami doakan dia, dan kemudian kasih minyak urapan. Biasa kami sediakan minyak urapan untuk dipakai, puji Tuhan, dan dia memakainya, dan kemudian dia merasakan kebaikan Tuhan terjadi buat dia, dimana setelah itu luka-luka itu boleh membaik begitu cepat ya, dan dia merasa bersukacita Tuhan sudah menolong dia. Puji Tuhan, saudara, lihatlah situasi yang buruk terjadi, tetapi kalau kita tetap bisa mempunyai hati yang bersukacita, akan mendapatkan banyak perubahan, akan banyak membuat kita menang atas semua kesulitan itu. Dan kemarin dia bersaksi, dia cepat sekali dia pakai minyak urapan, juga didoakan, setelah didoakan itu kena minyak punya luka-luka sembuh cepat, luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa. Saya kira kita tetap memelihara hati yang gembira, hati yang tidak bersungut-sungut, hangat hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan bagaimana Tuhan pelihara dia, rumahnya tidak terbakar kemarin karena dia masak kelamaan apinya, dia waktu pergi lihat sudah apinya menyala ya, nggak tahu karena ada gangguan apa lainnya di kompornya itu ya. Puji Tuhan, Tuhan menolong dia tetap bersukacita sekalipun di dalam kesulitan yang ada ya. Itu yang harus kita miliki. Kita harus memiliki satu sikap, bagaimanapun kondisinya, situasinya itu, kita pilihkan untuk bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Juru Selamat telah lahir. Juru Selamat ini bisa selamatkan kita dari banyak persoalan. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian supaya pada Natal ini kita tetap bersukacita. Sukacita kita yang terbesar bukan kita memiliki baju baru, bukan kita memiliki banyak makanan tersedia ataupun yang lainnya, itu boleh, tetapi yang terpenting adalah Juru Selamat telah lahir. Malaikat bilang bersukacitalah kesukaan yang besar ini, karena Juru Selamat ini akan menemani Anda, menolong Anda di setiap langkah hidup saudara sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.